Demo akhir Agustus 2025 tentu memberi banyak pelajaran pahit. Polisi terlihat menggunakan gas air mata, peluru hingga sweeping acak. Sementara di sisi lain demonstran juga tidak sedikit yang berulah anarkis. Membakar, halte, merusak fasilitas umum, bahkan menjarah. Pertanyaannya, apakah ini masih menjadi panggung demokrasi atau sudah sekedar arena battle royale? Padahal aturan mainnya jelas. Perkap nomor 1 tahun 2009, pasal 3 tegas menyebut, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Bahkan pasal 5 ayat 1 mengatur langkah bertahap, mulai dari kehadiran polisi, perintah lisan, kendali tangan kosong, alat tidak mematikan, baru senjata api. Ditambah lagi pasal 5 ayat 2, penggunaan senjata api hanya dilakukan untuk menghentikan tindakan yang secara nyata dan seketika menimbulkan ancaman serius terhadap jiwa. Jadi artinya jelas, tembakan itu opsi paling akhir, bukan tombol default. Jadi kalau baru dilempar botol plastik, sudah dijawab dengan timah panas, jelas ada yang loncat tahap. Jadi bahasanya secara sarkas ya, perkap disusun rapi di rak tapi tidak dibawa ke lapangan. Hal yang sama diatur dalam perkap nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa. Pasal 7 menyebutkan dalam pengendalian massa, anggota Polri wajib mengutamakan tindakan persuasif, preventif, dan negosiasi, serta menghindari tindakan represif kecuali dalam keadaan terpaksa. Tapi yang terlihat justru sebaliknya. Persuasifnya tipis, represifnya boros. Akibatnya bukan redam konflik yang tercapai, melainkan spiral kemarahan yang lebih liar. Namun mari kita jujur, demonstran juga bukan tanpa salah. Membakar fasilitas umum atau menjarah rumah pejabat jelas bukan lagi ekspresi demokrasi, tapi pelampiasan. Filosofi kebebasan yang sehat selalu menyertakan batas. Kebebasan saya berhenti ketika melukai kebebasan orang lain. Jadi ketika massa berubah jadi tim vandalisme nasional, mereka sendiri ikut mencederai legitimasi perjuangan. Dilihat dari sisi psikologis, kedua pihak ini sering bahkan sedang saling memicu. Polisi yang keras memancing kerumunan makin brutal, dan kerumunan brutal memancing polisi makin keras. Akhirnya masyarakat umum yang niatnya hanya menyampaikan aspirasi damai ikut terjebak di antara dua pihak yang sama-sama hilang rem. Kalau sudah begini, rakyat kehilangan ruang demokrasi, polisi kehilangan wibawa, dan negara kehilangan legitimasi. Ironinya, aparat yang terluka dapat kenaikan pangkat. Wajar, itu hak mereka. Tapi rakyat yang kehilangan nyawa atau penghasilan, kenaikan pangkat ya cuma jadi martir demokrasi. Sementara perkap yang mestinya jadi pedoman malah seperti buku manual HP. Ada tapi jarang dibaca.